Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai TPEC atau lebih dikenal dengan Technological Pedagogical Content Knowledge. Mungkin kata TPEC ini ada yang sudah dengar dan juga mungkin ada yang baru mendengarkannya di kesempatan kali ini. Oke, baik teman-teman. Kata TPEC sendiri atau TPACK yang sebelumnya sudah kita sebutkan sebagai Technological Pedagogical Content Knowledge itu merupakan sebuah kerangka kerja konseptual yang merangkum pengetahuan yang diperlukan oleh seorang guru untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. TPEC ini melibatkan kemampuan guru untuk efektif mengajar suatu materi dengan menggunakan teknologi yang relevan dalam konteks pembelajaran itu sendiri. Konsep TPEC sendiri adalah konsep dikembangkan oleh dua orang, yaitu Punya Mishra dan Matthew Kohler, untuk menggambarkan pengetahuan yang diperlukan oleh guru dalam menggunakan teknologi secara efektif dalam konteks pembelajaran. Di sini kita bisa lihat juga sosok dari seorang Punya Mishra dan Matthew Kohler. Sedikit perkembangan bahwasanya konsep TPEC ini pertama kali diperkenalkan dalam sebuah makalah mereka berdua yang berjudul What Happens When Teacher Design Educational Technology, The Development of Technological Pedagogical Content Knowledge yang dipublikasikan pada tahun 2005. Setidaknya ada 3 elemen dasar atau 3 kunci utama yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menjalankan TPEC ini sendiri. Yang pertama yaitu pedagogical knowledge atau pengetahuan pedagogis. Pengetahuan guru tentang kelas dan pengelolaannya adalah arti dari pedagogical knowledge itu sendiri. Selain itu juga pengetahuan pedagogis ini menyangkut mengenai keterampilan dan strategi pengajaran yang efektif. Ini melibatkan kemampuan guru untuk merancang, mengelola kelas, dan menyampaikan informasi secara berarti kepada siswa, serta memahami cara terbaik untuk membantu siswa memahami materi-materinya. Yang kedua adalah content knowledge atau pengetahuan konten. Pengetahuan konten sendiri adalah pemahaman guru terhadap materi yang diajarkan. Hal ini merujuk pada pemahaman mendalam guru terhadap materi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswanya. Guru perlu memiliki pengetahuan yang kokoh tentang konsep, fakta, dan teori dalam bidang studi mereka. Kemudian yang ketiga adalah technological knowledge atau pengetahuan teknologi. Pengetahuan guru tentang teknologi dan pemanfaatannya adalah menjadi topik utama dalam technological knowledge itu sendiri. Selain itu juga, pengetahuan teknologi ini terkait dengan pemahaman guru tentang cara menggunakan teknologi secara efektif dalam konteks pendidikan. Ini mencakup pemahaman tentang alat dan sumber daya teknologi yang dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Dari ketiga konsep utama atau 3 elemen dasar sebelumnya, maka akan melahirkan beberapa konsep gabungan berikutnya yang dapat kita lihat. Yang pertama yaitu ada Pedagogical Content Knowledge atau PCK yang berarti pengetahuan pedagogis secara materi. Hal ini merupakan interseksi antara pengetahuan konten dan pengetahuan pedagogis. Ini melibatkan pemahaman tentang cara mengajarkan materi tertentu seperti strategi pengajaran yang efektif untuk menjelaskan konsep atau mengatasi kesalahpahaman umum yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Hal ini juga melibatkan pengetahuan tentang metode pengajaran dan strategi pembelajaran yang efektif, dan juga guru perlu tahu bagaimana menyajikan informasi, mengelola kelas, dan mendukung pemahaman siswa. Kemudian yang kedua ada Technological Pedagogical Knowledge yang berarti pengetahuan teknologi pedagogis. Ini merupakan interseksi antara pengetahuan pedagogis dan pengetahuan teknologi. Guru dengan TPK dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi pengajaran mereka dengan bijaksana.
memanfaatkan alat dan sumber daya teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Selain itu juga merujuk pada pemahaman guru tentang cara menggunakan teknologi dalam proses pengajaran dan proses pembelajaran. Ini mencakup integrasi teknologi ke dalam strategi pengajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian yang ketiga ada technological content knowledge atau pengetahuan teknologi materi. Ini merupakan interseksi antara pengetahuan konten dan pengetahuan teknologi. Guru perlu memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memahamkan dan mengkomunikasikan konsep-konsep khusus dalam bidang studi mereka. Ini juga melibatkan pemahaman guru tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengajarkan materi tertentu, dan juga guru perlu tahu bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam konten pembelajaran dengan cara yang sesuai. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPEC. Ini merupakan integrasi dari TK, PK, dan CK yang merupakan 3 elemen dasar yang sudah kita sebutkan di awal pembelajaran tadi, yaitu Technological Knowledge, kemudian Pedagogical Knowledge, dan terakhir adalah Content Knowledge. Guru dengan TPEC mampu menggabungkan antara teknologi, pedagogi, dan pengetahuan materi untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif. TPEC juga menciptakan pemahaman yang holistik tentang bagaimana menggunakan teknologi secara efektif dalam pengajaran untuk mendukung pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Oke, baik. Berhubung kita sudah tahu mengenai definisi dari TPEC itu apa, kemudian siapa pengembang dari TPEC itu, kemudian kita juga sudah tahu mengenai elemen-elemen dasar dari TPEC, serta pengembangan konsepnya. Selanjutnya, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana fungsi TPEC dalam pendidikan atau dalam ranah sekolah. Fungsi yang pertama yaitu integrasi teknologi yang efektif. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, bahwasanya guru dengan TPEC dapat merancang materi pembelajaran yang lebih relevan dengan memanfaatkan pengetahuan tentang materi, strategi pengajaran, dan potensi teknologi. Ini meningkatkan daya tarik siswa dan relevansi pelajaran bagi siswa. Salah satu contohnya yaitu penggunaan aplikasi interaktif yang biasa dikenal dengan GeoGebra atau Desmos. Guru bisa menggunakan aplikasi untuk memvisualisasikan konsep matematika secara dinamis dan memungkinkan siswa untuk bereksperimen dengan operasi matematika melalui manipulasi digital. Yang kedua dari fungsi TPEC itu sendiri adalah pengembangan materi pembelajaran yang relevan. Guru dengan TPEC dapat merancang materi pembelajaran yang lebih relevan dengan memanfaatkan pengetahuan tentang materi, strategi pembelajaran, dan potensi teknologi. Ini meningkatkan daya tarik dan relevansi pelajaran bagi siswa. Misalnya, kita akan mengembangkan materi pembelajaran untuk mengajarkan konsep gaya dalam fisika dengan memanfaatkan TPEC. Dalam ruang lingkup pengetahuan konten atau CK, siswa paham akan konsep gaya, rumus, dan pengaruhnya dalam konteks fisika. Kemudian, dalam ruang lingkup pengetahuan pedagogis, guru bisa memilih strategi pengajaran yang efektif seperti demonstrasi, diskusi kelompok, dan eksperimen untuk menjelaskan konsep gaya. Sedangkan dalam ruang lingkup pengetahuan teknologi atau TK, pengetahuan, alat, dan sumber daya teknologi yang dapat digunakan seperti simulasi fisika online, video animasi, atau aplikasi interaktif. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu peningkatan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Integrasi teknologi dengan cara yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Guru dengan TPEC dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan memotivasi. Salah satu contohnya yaitu dengan simulasi atau game edukasi, yang dimana pemanfaatan simulasi fisika online atau game interaktif yang terkait dengan materi pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa dengan cara yang menyenangkan dan informatif. Mungkin hanya sampai di sini materi kita hari ini tentang TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi lain
dari TPEK ini, akan tetapi karena waktu yang sangat terbatas, sehingga video pembelajaran hanya sampai di sini saja. Sebagai kesimpulan, dengan memadukan elemen-elemen TPEK, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan berfokus pada kebutuhan siswa, meningkatkan partisipasi dan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Saya Gilang Awal Ramadan, pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.